Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidati Samidia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bedah jurnal resume pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. UMKM merupakan konsep tentang sistem pemasaran produk hasil UMKM Indonesia dalam menembus pasar bebas ASEAN dengan basis aplikasi Android. Jadi UMKM-nya itu berbasis Android karena keadaan yang ada di masyarakat, para produsen UMKM masih mengalami masalah dalam proses pemasaran, sehingga dengan adanya konsep UMKM diharapkan dapat membantu para produsen UMKM dalam memasarkan hasil produk mereka. UMKM adalah proses jual beli, dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, yang boleh ikut memasarkan produk dagangannya adalah mereka yang telah mendapatkan izin atau sertifikat kelayakan penjamin mutu yang telah disahkan oleh pemerintah. Para produsen UMKM yang ingin memasarkan produknya terlebih dahulu harus mendaftar dan menguji kelayakan produk miliknya pada pemerintah ditunjuk dalam menangani hal tersebut, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Selain mendapat sertifikat penjamin mutu, barulah mereka akan memperoleh username dan password untuk dapat mengunggah data-data yang berkaitan dengan produk mereka. Yang pertama itu ada pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan. Dalam mewujudkan konsep melalui UMKM, aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android itu yang pertama, struktur yang di atasnya itu ada pemerintah, terus di bawahnya ada Kementerian Koperasi dan UMKM, terus ada Kementerian Ekonomi, Kementerian Riset dan Teknologi, di bawahnya Kementerian Ekonomi itu ada perusahaan jasa pengiriman barang, dan bawahnya adalah masyarakat, jadi produsen UMKM. Yang pertama, pemerintah itu sebagai pengawas pelaksanaan program, pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep UMKM. Yang kedua, Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi sebagai pelaksana membuat kebijakan, pengawas dan menentukan produk hasil UMKM mana yang masuk dalam kriteria pemasaran, serta pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjamin mutu. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM juga berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mensosialisasikan program UMKM yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi. Terus yang ketiga, Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi itu sebagai pengontrol sirkulasi barang yang keluar masuk ke negara Indonesia, mengawasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagai lembaga yang turut serta dalam mensosialisasikan konsep UMKM. Yang keempat itu ada Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara. Dalam mengimplementasikan konsep UMKM, Kementerian Riset dan Teknologi berperan sebagai tim ahli yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat aplikasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dalam Kementerian Riset dan Teknologi, yang berperan dalam mewujudkan konsep UMKM adalah staf ahli bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Dan yang terakhir adalah masyarakat atau produsen UMKM. Masyarakat berperan sebagai peserta masyarakat sasaran yang akan menggunakan UMKM untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA. Yang keenam, perusahaan jasa dan pengiriman barang. Jadi perusahaan jasa dan pengiriman barang itu sebagai mitra kerja pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri hingga barang pesanan sampai ke tangan konsumen. Terus langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep UMKM. Yang pertama, tahap pembuatan aplikasi. Jadi langkah pertama yang dilakukan untuk menerapkan gagasan yaitu dengan membuat aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM.
Yang kedua, tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM. Setelah tahap pembuatan e-UMKM sebagai suatu sistem aplikasi berbasis web untuk memasarkan produk UMKM selesai, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kota, maka tahap selanjutnya yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait e-UMKM sedetail mungkin, mulai dari kegunaan, manfaat, cara penggunaan, dan lain-lain. Sosialisasi dilakukan di seluruh daerah-daerah di Indonesia, mulai dari kota-kota besar hingga ke pedesaan. Hal ini dilakukan supaya produk-produk UMKM yang berkualitas di daerah pelosok dapat dipasarkan. Selain melakukan sosialisasi, lembaga yang ditunjuk untuk mendata dan memberikan sertifikat kelayakan produk mulai melakukan tugasnya. Dalam hal lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga tingkat provinsi dan kabupaten yang telah ditunjuk Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mendata dan memberikan sertifikat kelayakan produk untuk dipasarkan di pasar ASEAN. Pemberian sertifikat bagi produk-produk UMKM dilakukan sebagai jaminan kepada konsumen dari pemerintah Indonesia sehingga setiap produk-produk yang dipasarkan tidak mengecewakan konsumen. Pada tahap pendataan, data-data yang harus dilengkapi yaitu identitas produsen yang berisi nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Terus yang kedua, definisi produk. Yang ketiga, gambar produk. Yang keempat, harga. Yang kelima, kegunaan produk. Terus yang ketiga itu ada tahap input data produk UMKM yang bersifat ke web. Yang pertama itu, langkah pertama adalah pemerintah mendata dan menyatakan produk-produk UMKM. Kedua, memasukkan data tentang produk ke dalam web. Sistem menginput data dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Akan tetapi input data juga dapat dilakukan oleh produsen sendiri. Hal itu karena pada tahap pendataan dan pemberian sertifikat kelayakan produk, produsen diberi username dan password yang digunakan untuk menginput data jika sewaktu-waktu ada perubahan. Terus yang terakhir, yang keempat adalah tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang dapat dilakukan oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Bagi produsen yang belum memiliki modal yang cukup, biaya pengiriman barang akan dibantu pemerintah dan produsen dapat melunasinya dengan sistem kredit dengan ketentuan yang telah ditetapkan. e-UMKM merupakan terobosan baru untuk memasarkan produk UMKM dalam usaha menumbuhkan dan mempertahankan eksistensi UMKM sebagai jawaban dan tantangan di era digital. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya membuat video mengenai bedah jurnal resum pemasaran produk UMKM berbasis Android untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Islami yang dosen pengampunya itu Pak Dadang Priyono. Ya, saya cukupkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.